Subbab selanjutnya yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Sedangkan dalam periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Jari-jari ion positif atau biasa kita sebut kation lebih kecil daripada atom netralnya. Kebalikannya, jari-jari ion negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Sifat yang kedua yaitu energi ionisasi atau potensial ionisasi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur akan semakin kecil karena jari-jari atom semakin besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah, dan energi ionisasinya berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi satu unsur semakin besar karena jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan mengakibatkan energi ionisasinya semakin bertambah. Sifat periodik unsur yang selanjutnya yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan sebuah atom untuk menarik sebuah elektron, sama halnya dengan jari-jari atom dan energi ionisasi. Afinitas elektron juga memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil karena daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang, sehingga afinitas berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar karena daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah, sehingga afinitas juga ikut bertambah. Selanjutnya, elektronegativitas. Elektronegativitas biasa disebut juga dengan keelektronegatifan, yaitu kecenderungan atau ukuran kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron dan dalam membentuk ikatan-ikatan. Semakin besar keelektronegatifan, maka atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lainnya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung berkurang. Sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya semakin bertambah. Selanjutnya, sifat kelogaman. Sifat kelogaman suatu unsur tergantung pada besarnya energi ionisasi dan afinitas elektron. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi semakin berkurang, sehingga semakin mudah melepas elektron dan sifat logamnya bertambah. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin berkurang, sehingga sulit untuk menangkap elektron, maka sifat non-logamnya berkurang. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin bertambah, sehingga sulit melepas elektron dan sifat logam berkurang. Sedangkan untuk afinitas elektron dari atas ke bawah juga semakin bertambah, sehingga mudah untuk menangkap elektron, maka sifat non-logamnya bertambah. Sifat yang selanjutnya yaitu keasaman dalam sifat periodik unsur. Sifat asam berkaitan dengan unsur non-logam dan sifat basa berkaitan dengan unsur logam. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, pada logam akan sifat basa semakin meningkat. Sedangkan pada non-logam, sifat asam akan semakin menurun. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, pada logam sifat basa akan semakin menurun, dan pada non-logam sifat asam akan semakin meningkat. Yang selanjutnya, kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur dalam berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dilakukan dengan cara melepas atau menerima elektron.
Unsur yang bersifat logam dalam suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin kurang reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin reaktif. Sedangkan unsur yang bersifat non-logam pada suatu periode dari kiri ke kanan akan semakin reaktif, namun dalam suatu golongan dari atas ke bawah akan semakin kurang reaktif. Unsur logam yang paling reaktif adalah golongan 1A, yaitu logam alkali. Sedangkan unsur non-logam yang paling reaktif adalah golongan 7A, yaitu golongan halogen. Golongan A merupakan unsur yang paling tidak reaktif. Selanjutnya titik leleh dan titik didih unsur. Titik leleh dan titik didih unsur logam ditentukan dari ikatan logam, sedangkan untuk unsur non-logam ditentukan oleh gaya van der Waals. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah memiliki dua jenis kecenderungan. Untuk golongan 1A sampai 4A memiliki titik leleh dan titik didih semakin rendah, sedangkan untuk golongan 5A sampai 8A memiliki titik leleh dan titik didih yang semakin tinggi. Sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan juga memiliki dua jenis kecenderungan, di mana titik leleh dan titik didih semakin tinggi sampai dengan golongan 4A, dan kemudian turun drastis menjadi titik leleh dan titik didih semakin rendah sampai dengan golongan 8A. Berikut ini adalah tabel dari sistem periodik unsur. Untuk golongan 1A alkali ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Untuk logam alkali tanah atau golongan 2A ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Untuk golongan 3A atau boron aluminium ada boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Untuk golongan 4A karbon ada karbon, silikon, germanium, timah, dan timbal. Untuk golongan 5A ada nitrogen, fosfor, arsen, antimon, bismut. Untuk golongan 6A ada oksigen, belerang, selen, tellurium, polonium. Untuk golongan 7A halogen ada fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Dan golongan 8A, golongan gas mulia, ada helion, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.